Halo semuanya, selamat datang di Wishlist. Kali ini aku punya waktu 3 hari untuk menuntaskan rasa penasaranku di Kota Malang. Sebuah kota yang selalu punya cara untuk bikin siapapun jatuh cinta. 3 hari ke depan, kita bakal eksplor lebih dalam lagi. Kita bakal ngerasain asyiknya nyasar demi nemuin sudut kota yang tersembunyi. Memanjakan lidah dengan kuliner legendaris yang bikin enggak mau berhenti makan. Sampai menikmati pagi yang magis dari ketinggian. Malang bukan cuma soal tujuan, tapi juga tentang perjalanan seru yang bikin wishlist kamu jadi kenyataan. Jadi, udah siap belum buat nemenin aku menjelajahi setiap sudut kotanya? Let's go! Selamat datang, silakan ambil tiket atau silakan masuk. Silakan masuk. Jangan pernah coba-coba ke Malang cuma 3 hari. Jujur, ini skenario liburan tersingkat, tapi paling bikin emosi aku naik turun. Penonton kami yang terhormat, selamat terlibat di kemudian Durah Saleh, Malang. Oke, jadi kuliner pertama yang bakal gue cobain setelah nyampe Malang dan istirahat sebentar adalah bakso Malang. Oh, salah satu bakso legendaris yang ada di Malang dan kalian wajib coba. Namanya adalah bakso Presiden. Lokasinya sangat mudah ditemukan loh bakso Presiden ini. Kalian bisa datang ke Jalan Batanghari nomor 3 Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Di sini terpampang menu sederhana tapi sangat menggugah selera. Mungkin kita langsung pesan aja kali ya. Menu yang paling recommended itu adalah bakso campur komplit dengan harga 48.000 dan bakso bakar. Mari kita coba. Jujur di sini satu suap dari kuahnya aku udah ngerasa gurih dan ada sedikit sentuhan rempah, rasa rempah gitu, tapi nggak terlalu asin dan juga nggak terlalu hambar. Oke, di sini aku mau nambahin sesendok sambal dan kecap agar rasanya lebih keluar dan lebih nendang. Jujur setelah ditambah bener kan kuahnya jadi makin gurih dan makin ada asin manisnya dari sambal dan kecap. Dan selanjutnya aku akan mencoba bakso bakar. Dimana bakso bakarnya ini rasanya manis gurih dari caramelize yang dibakarnya makin menggugah rasa. Serius deh, kalian kalau ke Malang wajib mampir. Waktunya kita ke penginapan karena mau istirahat. Udah cukup melelahkan ya, baru nyampe Malang, baru banget turun ke penginapan bentar buat check-in, terus kita jalan-jalan hunting makanan dan tempat-tempat yang menarik. Mau balik ke penginapan karena nanti akan melakukan kegiatan yang memicu adrenalin. Jujur deg-degan banget dan ini pengalaman pertama buat gue. Yang penasaran jangan di skip videonya ya, tonton sampai habis. Nah, buat kalian yang penasaran sama kegiatan aku di hari kedua di wishlistku ini, jangan kemana-mana ya, tetap saksikan wishlist dan jangan di skip videonya. Let's go!
Perjalanan kali ini kita tempuh dari Kota Malang ke Kota Batu yang dimana jarak tempuh dari Malang ke Kota Batu sekitar 20-25 km. Waktu tempuh yang normal dengan kendaraan roda 4 biasanya 45 menit hingga 1 jam. Tergantung kondisi lalu lintasnya. Jujur, selama perjalanan aku deg-degan banget karena ini benar-benar pertama kalinya kegiatan ekstrim ini aku lakukan seumur hidup aku. Penasaran kan kalian kegiatan apa sih yang akan aku coba? Deg-degan parah, bos. Udah sampai di tempat wisata para layangnya. Harganya dibanderol dari mulai 400.000 hingga 600.000. Tangan di sini. Itu durasinya berapa lama? Ya. Durasi si terbang. Durasinya 5 sampai 10 menit kondisional, kita tergantung cuaca. Kalau masih mau ke selatan, Oh ini? iya. Nah, ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu. Nah, setelah instruktur profesionalnya siap, kalian akan diantar ke spot para layang tersebut. Dan di sana kalian akan dipasangkan alat-alat yang memadai untuk kalian melakukan tandem para layang tersebut. Nah, kalian gak usah khawatir ya, karena ini dijamin aman dan nyaman. Anginnya hari ini pas banget sih menurut aku. Dan parasutnya juga udah mulai menggema gede. Dan sekarang jantung aku udah mau copot nih. Oke, kita tarik napas dalam dulu dan gaspol. Gila, rasanya campur aduk banget sih antara takut sama senang. Dan ternyata begini ya sensasi lepas landas para layang itu. Pemandangan di bawah ini bikin aku speechless banget. Semua terasa kecil, tenang, dan indah banget. Hidden gem yang cuma bisa dilihat dari atas kayak gini. Sedep-depan itu, guys. Tapi ada orang yang bisa terbang sendiri, Mas? Ya, ada Mas. Oh, Ini kan namanya yang harus punya lisensi dulu ya? harus punya lisensi dan ada tahap-tahapnya. Oh. Jadi butuh proses lah Mas. Dan Oh. ada ujian tulisnya juga kok. Oh, ada ujian. Kamu bisa lihat semuanya dari ketinggian, mulai dari desa kecil, sawah bertingkat, kabut tipis di antara bukit. Ini sih bukan cuma olahraga ya, tapi ini sebuah petualangan yang seru banget. Serius deh, ini salah satu momen paling keren seumur hidupku. Kalau kalian lagi cari pengalaman traveling yang beda, jangan inilah rekomen parah buat kalian. Sudah mendarat sampai tujuan dan sekarang kita mau ke next destination. Sekarang metik apel karena Malang dan Kota Batu ini kan identik sama apel ya. Jadi kita harus mencoba metik apel sendiri terus boleh dibawa pulang gitu. Ini juga pertama kalinya deh gue kayaknya ke kebun, pergi ke kebun-kebun dan melakukan kegiatan petik apel ini. Ore. Ini menjadi pengalaman pertamaku loh, begitu masuk ke area wisata petik apel. Tiket masuknya dibanderol dengan harga 20.000 sampai 25.000 per orangnya. Sudah termasuk plastik untuk tempat kita memetik apelnya. Seru banget sih rasanya memilih apel yang paling bagus, memetiknya pelan-pelan supaya nggak rusak. Mungkin tangan kita jadi agak lengket karena getah apel, tapi capeknya hilang ketika pas gigit apel yang baru dipetik, yang rasanya itu manis, renyah, dan juicy-nya luar biasa. Setelah puas memetik apel, tinggal timbang deh hasil panenanmu. Dan diberi harga 12.000 per kilonya. Lumayan kan terjangkau buat kita membawa oleh-oleh apel segar yang baru dipetik sendirian. Nah,
Buat kalian yang ke Malang atau Kota Batu, wajib banget nih coba wisata petik apel ini. Cocok buat keluarga, couple, atau bahkan solo traveler seperti aku. Ini juga menjadi pengalaman pertama yang gak bakal bisa aku lupain. Jujur, setelah puas memetik apel, perut aku mulai keroncongan nih. Langsung aja lah aku mampir ke salah satu kuliner khas Kota Batu yang gak boleh dilewatin sama sekali, yaitu sate kelinci. Ini pertama kalinya juga aku coba sate kelinci, dan dagingnya dipotong kecil-kecil ya, dibumbui khas lalu dibakar sampai harum. Teksturnya pun empuk banget, gak alot, justru agak juicy di dalamnya. Rasa rempahnya meresap sempurna, ada manis kecap yang pas, pedasnya bisa disesuaikan juga, jadi makin nikmat. Dibanding sate biasanya, ini lebih ringan dan nggak enak sih bagi aku. Satu porsi 10 tusuk dibanderol mulai dari 35.000 sampai 45.000, tergantung tempat dan porsi tambahannya. Menurut aku, harganya sangat worth it lah untuk ukuran dan kualitasnya mah. Dan ini dia, hari terakhirku di Malang. Buat kalian yang penasaran aku melakukan apa di hari ini, sepertinya aku akan melakukan kegiatan yang sangat ringan tapi bermakna. Pantau terus ya video ini, jangan di skip. Oke guys, jadi sekarang hari terakhir gue di Malang. Dan hari terakhir ini bakalan gue pakai untuk jalan-jalan ke Bromo. Jadi di hari terakhir yang menurut gue spesial ini, gue mau bikin momen spesial di Bromo melihat sunrise. Dan sekarang jam 10:30 karena gue bakalan dijemput nanti jam 11 ke penginapan gue. Dan semoga lancar deh. Jadi gue ke Bromo itu ikut open trip, jadi nanti gue bisa dapet teman-teman baru. Itu experience baru juga buat gue, karena sebagai orang yang introvert, gue itu susah banget membuka obrolan atau membuka hal sama orang asing gitu kan, orang baru. Tapi sini gue bakalan berusaha buat dapat teman baru dan mencoba untuk bereksperience melawan diri gue yang pemalu ini. Semoga gue bisa dapat teman dan kenangan yang bagus di hari terakhir gue. Cukup melelahkan tapi juga menyenangkan, karena ini bener-bener trip yang udah ada di wishlist gue dari dulu, tapi baru terkabul ketika umur gue beranjak dewasa. Jaket road trip dingin banget, bener-bener dingin. Udah dijemput. Yeay. Mas Satria. Oh iya. Jadi ini perjalanan ke base camp kurang lebih 45 menit. Jaket sangat trip. Ada sewa jaket, kalian nggak bawa jaket guys. Damn. Jalanan gelap, jalanan berkabut, beliau udah tahu harus lewat mana, harus potong kompas yang mana. Perkenalkan, namanya Pak Bagong.
Pak dulu dong. Salam kenal Pak. Buat teman-teman semua juga kalau misalkan ada yang merasa mual atau butuh angin segar ya, boleh tepuk pundak saya atau tepuk pundak Pak. Oke. Lanjut. Indomie goreng satu. Pakai telur? Enggak usah. Oh iya. Dalam deh. Salib dong, salib itu awan. Ini depan kita namanya Gunung Bro. Salah. Ya, Gunung Batok. Nah, Gunung Batok ketinggian 2400 meter di atas permukaan laut. Samping kanan Gunung Batok, tahu itu bukit apa? Bukit Tele. Bukit Widodaren. Ya, itu Bukit Widodaren. Nah, Bukit Widodaren ini nanti tujuan kita kedua. Habis ini kita turun. Destinasi berikutnya yaitu destinasi Bukit Widodaren. Dan juga di balik Bukit Widodaren itu ada namanya Goa Widodaren. Nah, di Goa Widodaren itu ada salah satu mata air satu-satunya yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sini. Tanggal 6 April sampai 12 April itu Bromo sempat ditutup seminggu karena lagi ada pelestarian biar tetap hijau dan sehat. Karena pas liburan lebaran kemarin katanya banyak banget pengunjung yang datang gitu. Jadi mulai dipelihara lagi. Dan tahu gak sih, ini for your information banget, gue baru tahu kalau di Bromo itu ada upacara namanya, itu dilakukan oleh agama Hindu yang ada di sini di daerah Bromo, suku Tengger. Pokoknya upacaranya tuh kayak semacam sesajen rasa syukur. Jadi dia nanti para warga tuh naik ke kawah terus ngelemparin hasil panen atau hal-hal baik yang positif dilemparin tuh sebagai keikatan alam dengan manusia dan Tuhan. Ayah. Kalau
lengkap Pak, biar lengkap Mas. Isinya biar lengkap. Berapa kursi? 3, 4, 5. Thank you.